izinkan saya mempresentasikan hasil RPP yang sudah saya buat. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Cindy Katarina Sringoringo dengan NIM 8601311056, jurusan PGSD semester 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum Merdeka. Satuan Pendidikan SD Kartika 14, kelas 4 semester ganjil, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 4, topiknya teks narasi pengalaman berkesan. Lokasi waktunya 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Pertemuan ketiga dari 6 pertemuan, tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Nama guru saya sendiri, Cindy Katarina Boru Sringoringo. B. Capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP-nya, peserta didik mampu membaca dan memahami teks narasi sederhana, serta mengungkapkan kembali isi teks dengan menggunakan kosakata yang tepat secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau tokoh, latar, alur dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks narasi secara lisan menggunakan kalimat sendiri. 3. Peserta didik dapat menulis paragraf narasi pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan struktur yang benar. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. 1. Kompetensinya: mengidentifikasi unsur teks narasi. Indikatornya: 1. Menyebutkan tokoh utama, menentukan latar cerita, mengurutkan alur cerita. Penilaiannya: lembar kerja identifikasi unsur narasi. 2. Menceritakan kembali isi teks. Indikatornya: menceritakan kembali secara rutin, menggunakan kosakata sendiri. Penilaiannya: observasi dan unjuk kerja lisan. 3. Kompetensinya: menulis paragraf narasi pendek. Indikatornya: menulis pembuka, isi, penutup. 2. Menggunakan ejaan yang benar. Penilaiannya: produk tertulis. C. Profil pelajar Pancasila. Dimensinya: 1. Bernalar kritis. Manifestasi dalam pembelajaran, yaitu menganalisis unsur-unsur teks narasi dan mengevaluasi alur cerita secara logis. 2. Kreatif. Nah, manifestasi dalam pembelajarannya itu menyusun cerita narasi dari pengalaman pribadi dengan gaya penulisan sendiri yang unik. Ketiga, bergotong royong. Manifestasinya dalam pembelajaran yaitu bekerja sama dalam diskusi kelompok untuk mengidentifikasi unsur narasi bersama teman. D. Sarana, prasarana, dan sumber belajar. 1. Media pembelajarannya itu teks narasi pendek berjudul Liburan ke Pantai dibagikan dalam bentuk kartu cerita berwarna. 2. Kartu unsur cerita berupa tokoh, latar, dan alur untuk kegiatan sortingnya. 3. Papan tulis atau whiteboard interaktif. 4. Gambar-gambar ilustrasi pendukung cerita dari Liburan ke Pantai. 2. Sumber belajar. A. Buku siswa bisa diambil dari Bahasa Indonesia kelas 4 SD. 2. Buku guru Bahasa Indonesia kelas 4 SD. 3. Kumpulan teks narasi anak pilihan. Nah, yang ketiga bagian perlengkapan. 1. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. 1 siswa itu per 1 lembar. 2. Alat tulis berupa pensil, pulpen, spidol warna. 3. Kertas HPS untuk menulis cerita. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. E. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Model pembelajarannya itu 1. Pendekatan Problem Based Learning atau PBL plus Discover Learning. Nah, di bagian pendekatan ini ada scientific berpusat pada peserta didik atau Student Center Learning. 2. Metodenya. Di bagian Problem Based Learning atau PBL plus Discover Learning, kita diskusi kelompok, tanya jawab, permainan kartu cerita, dan penugasan tertulis. 1. Kegiatan pendahuluan. Ini dikasih waktu selama 10 menit. Aktivitas guru dan peserta didik itu bisa 1.
Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Peserta didik menjawab serempak dengan semangat. Waktunya itu cuma 2 menit. 2. Salah satu peserta didik memimpin doa bersama sebelum memulai pelajaran. Plusnya nilai religius. Waktunya itu 2 menit. 3. Guru melakukan presensi kehadiran dan memastikan kesiapan belajar peserta didik. Itu cukup untuk 1 menit saja. Yang keempat, apresiasi. Guru mengajukan pertanyaan pemantik. Siapa yang pernah pergi berlibur ke tempat yang menyenangkan? Apa yang paling berkesan dari liburan kalian? Peserta didik berbagai pengalaman singkat. Itu dikasih waktu 3 menit. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Cukup 2 menit. Nah, 2 kegiatan inti dikasih 50 menit. Phase 1, orientasi pada masalah dikasih waktu 10 menit. Berupa, guru membagikan teks narasi liburan ke pantai kepada setiap peserta didik dalam bentuk kartu cerita berwarna. Yang kedua, peserta didik membaca teks secara mandiri dengan cermat selama 5 menit. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan, apakah kalian sudah tahu apa saja bagian-bagian penting dalam sebuah cerita untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik. 3. Guru menampilkan pertanyaan-pertanyaan pemadu di papan tulis untuk membantu peserta didik fokus saat membaca. Phase kedua, organisasi peserta didik dikasih waktu cuma 5 menit. 1. Guru membagi kelas menjadi kelompok kecil, berdiri 4-5 orang per kelompok, secara heterogen. Yang kedua, setiap kelompok mendapatkan set kartu unsur cerita berupa kartu, tokoh, kartu latar waktu, dan latar tempat, maupun kartu alur. Yang kedua, guru menjelaskan tugas kelompok, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan unsur-unsur narasi dari teks yang telah dibaca. Phase ketiga, investigasi dan diskusi kelompok, diberikan waktu 20 menit, yaitu peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan unsur-unsur teks narasi menggunakan kartu cerita sebagai alat bantu visual. Yang kedua, setiap kelompok mengisi LKPD yang telah disiapkan guru, terdiri dari daftar tokoh dan karakter, latar tempat dan waktu, urutan kejadian atau alur. Yang ketiga, guru berkeliling memantau, memberikan bimbingan dan pertanyaan yang mengarahkan tanpa langsung memberi jawaban. Yang keempat, satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Masing-masing hanya diberi waktu 2-3 menit. Phase keempat, mengembangkan dan menyajikan karya, dikasih waktu selama 15 menit. 1. Secara individu, peserta didik menulis paragraf narasi pendek, terdiri 5-7 kalimat berdasarkan pengalaman pribadi yang berkesan. 2. Guru mengingatkan struktur kalimat membuka, rangkaian kejadian, dan kalimat penduduk. Yang ketiga, peserta didik juga berlatih mencerminkan kembali isi teks liburan ke pantai secara lisan kepada teman sembakunya. 3. Kegiatan penutup dikasih selama waktu 10 menit. 1. Aktivitas guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini berupa pengertian teks narasi, unsur-unsurnya terdiri dari tokoh, latar, dan alur, dan cara menulis paragraf narasi. Dikasih waktu selama 4 menit. Yang kedua, guru memberikan penguatan positif atas partisipasi peserta didik dan memberikan umpan balik konstruktif terhadap hasil kerja kelompok, terdiri 2 menit. 3. Refleksi. Guru meminta peserta didik mengisi lembar refleksi singkat. Apa yang sudah dipahami, apa yang masih membingungkan, dan bagian mana yang paling menarik yang sudah dipelajarin. Dikasih waktu selama 2 menit. Yang keempat, guru menyampaikan tugas mandiri. Misalnya, menyelesaikan paragraf narasi dan membawa buku cerita favorit untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru menutup dengan salam. Dikasih waktu selama 2 menit. Yang bagian F, penilaian atau assessment. 1. Assessment diagnostik atau sebelum pembelajaran. Yang pertama itu pertanyaan lisan. Apa yang kalian ketahui tentang narasi? Yang kedua,
curah pendapat tentang pengalaman membaca cerita. Yang kedua, asesmen formatif selama pembelajaran. Jenis asesmennya itu satu, proses diskusi. Instrumennya lembar observasi partisipasi kelompok. Aspek yang dinilai kerjasama, kontribusi, dan komunikasi. Tekniknya itu observasi. Yang kedua, LKPD, identifikasi unsur. Instrumennya itu lembar kerja terstruktur dengan panduan. Aspek yang dinilai ketepatan mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur. Tekniknya itu penugasan. Yang ketiga, presentasi lisan. Instrumennya rubik unjuk kerja lisan, 4 kriteria, aspek yang dinilai kelancaran, keruntuhan, kejelasan, dan kepercayaan diri. Tekniknya unjuk kerja. Yang ketiga, asesmen sumatif atau produk tertulis, bagian tugas mandiri. Aspek penilaian, 1. Struktur narasi, terdiri pembuka, isi, dan penutup. 4. Sangat baik nilainya. Ketiga, bagian lengkap dan profesional. 3. Ketiga bagian ada kurang profesional. 2. Hanya 2 bagian yang ada. 1. Tidak ada struktur yang jelas. Kosakata dan pilihan kata. Nilainya 4, kosakata beragam dan tepat guna. Nilai 3, kosakata cukup beragam. Nilai 2, kosakata terbatas masih umum. Nilai 1, kosakata sangat terbatas. Ejaan dan tanda baca. Aspek penilaian. Nilai 4, ejaan dan tanda baca benar semua. Nilai 3, 1-3 kesalahan ejaan atau tanda baca. Nilai 2, 4-6 lesahalan ejaan atau tanda baca. 1, lebih dari 6 kesalahan. Aspek penilaian nomor 4, keterpaduan ide. 4, nilainya ide mengalir logis dan kohensif. 3, ide cukup mengalir dan kohensif. Nilai 2, beberapa ide tidak terhubung. Nilai 1, ide tidak berkaitan satu sama lain. G, pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial, bagian yang belum mencapai tujuan. 1, pembelajaran ulang secara individual dengan guru. 2, menggunakan teks narasi yang lebih sederhana dan singkat. 3, pendampingan tema sebaya per tutoring. 4, latihan tambahan mengidentifikasi unsur narasi dengan paduan. 5, penggunaan gambar sebagai scaffolding. Bagian pengayaan, bagian sudah melampaui tujuan. 1, menulis teks narasi yang lebih panjang dan kompleks, terdiri dari 3-4 paragraf. 2, membandingkan 2 teks narasi berbeda dan menganalisis perbedaannya. 3, membuat ilustrasi atau gambar untuk melengkapi cerita yang ditulis. 4, menjadi tutor teman dalam kegiatan per review. 5, membuat komik strip berdasarkan cerita narasi. Bagian H, lampiran. Lampiran 1, teks narasi pembelajaran. Yang kita ambil itu liburan ke pantai. Ceritanya, minggu lalu, Rina dan keluarganya pergi berlibur ke pantai Pasir Putih. Mereka berangkat pukul 6 pagi menggunakan mobil ayah. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Sesampainya di pantai, Rina langsung berlari menuju tepi laut. Ia sangat senang melihat ombak yang bergulung-gulung. Bersama adiknya, Budi, ia bermain pasir dan membuat istana pasir yang tinggi. Pada sore harinya, ibu menyiapkan bekal makan siang di bawah pohon kelapa. Mereka sangat menikmati makanan sambil memandang matahari yang mulai tenggelam. Sungguh, liburan tidak akan pernah Rina lupakan. Lampiran 2, pertanyaan paduan LKPD. Pertanyaannya, 1, siapa saja tokoh dalam cerita ini? 2, di mana latar tempat cerita langsung? 3, kapan cerita ini terjadi? 4, apa kejadian pertama dalam cerita? 5, apa yang dilakukan Rina dan Budi di pantai? 6, bagaimana akhir cerita ini? Bagian jawaban peserta didik bisa dijawab langsung oleh peserta didik. Mengetahui Kepala Sekolah Rida Hanifah Siregar SE
Guru kelas Cindy Katarina Borus Ringo-Ringo, Pemantang Siantar 14 Juli 2025. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jikalau ada kekurangan baik dalam penulisan RPP maupun perkataan saya, Ibu. Izin Ibu, selamat sore Ibu.